Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk kita kembali beribadah. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan telah mengaruniakan kemerdekaan buat negara kita Indonesia. Terlebih Tuhan juga memberikan kemerdekaan di dalam kehidupan kita atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita mengucap syukur atas semua itu. Kita juga mengucap syukur atas bangsa kita Indonesia, karena bukan kebetulan kita lahir di Indonesia. Kita ada di Indonesia untuk kita boleh memancarkan kasih buat Indonesia. Sebelumnya saya rindu untuk memujikan pujian Indonesia Beta. Indonesia
atas kemerdekaan di mana kami boleh berkarya di dalam kasih-Mu ya Tuhan, untuk melakukan kebenaran oleh karena Roh Kudus-Mu melimpah dan memenuhi kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Saat ini terlebih kami bersyukur kami boleh bersatu hati untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang terjadi dalam kehidupan kami, semua atas izin-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ada dalam perjalanan. Kiranya Tuhan hantar sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, dengan damai sejahtera sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang mulai lemah imannya. Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjamah hati mereka untuk boleh kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu di depan Yesus. Dan kami juga bersatu hati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya apa yang telah kami lakukan, puji-pujian biarlah jadi persembahan yang harus di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau bekerja di antara kami, Kau melawan kami semua Tuhan dengan berkat yang daripada surga. Terima kasih Bapa. Bila doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri karena ini masih pagi. Saya percaya ada sukacita buat kita semua. Amin saudara-saudara. Kita akan pujian dengan family. Yang mau bergoyang pagi-pagi sambil berolahraga dan mari memuji Tuhan bersama-sama. Amin.
Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu indahnya pimpinan dan kasih-Mu yang besar kepada kami, dan bahkan memberikan kesempatan kepada kami, anugerah yang besar, dan memberikan sedikit melalui keuangan kami untuk belajar pekerjaan di dalam dunia. Kiranya Bapa memberkati kami senantiasa, baik kebenaran firman-Mu ataupun hal-hal yang lain yang kami perlukan di dalam dunia. Tanpa minta pun Kau senantiasa memberikan kepada kami. Terima kasih atas segala kasih-Mu ya Allah. Kiranya kami berikan segala keuangan kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa. Amin.
hati dan telinga kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarkan Tuhan Engkau saja yang membimbing kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah semua bersuka cita? Amin. Puji Tuhan. Tadi kita telah menyanyikan berbagai nyanyian tentang Indonesia. Kita bersyukur bahwa dalam beberapa dekade ini Indonesia telah diubahkan oleh tangan kuasa Tuhan. Walaupun tidak kelihatan, tetapi Allah sudah bekerja dan kita merindukan. Kita umat Kristiani merindukan bahwa lawatan Tuhan akan terjadi di Indonesia. Amin. Kita berdoa buat Indonesia agar Tuhan menyelamatkan bangsa kita. Tetapi sebelum Allah bekerja dengan kuasanya menyelamatkan bangsa kita, melawat bangsa kita, kita sendiri yang ada di sini perlu diubahkan. Kita sendiri perlu diperbarui hidup kita, sehingga akhirnya kita menjadi alat-alatnya yang berguna, yang dipakai Allah untuk bangsa ini. Pagi hari ini kita akan belajar apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 16 ya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang ada tentang realita, maafkan lidah tua ini kadang-kadang agak keselip. Realita kehidupan sisi lain. Realita kehidupan sisi lain. Waktu saya ada di kafe, saya membaca tulisan kopi sisi lain gitu ya. Kopi sisi lain. Saya pikir apa ya? Apa maksudnya? Kok kopi sisi lain gitu ya? Saya pikir-pikir, oh artinya ini ada kopi. Secara umum kopi yang ada yang suka diminum oleh banyak orang, terutama anak muda kalau lagi bergadang gitu ya. Nah, kita melihat sini ada kopi, tapi di sini juga ada kopi yang sisi lain, yang berbeda dari kopi yang ada pada umumnya. Mari pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus masuk dalam sebuah realita kehidupan kita pada sisi lain ya. Realita kehidupan itu kita alami di dalam hidup ini, kita ada di dalam hidup ini, tetapi di samping realita yang ada, kita ada satu realita yang lain, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih indah. Mari kita akan melihat dua sisi realita. Ada dua sisi realita dalam hidup kita. Pertama, sisi materi dan manusiawi. Yang kedua, sisi rohani oleh pekerjaan Roh Kudus. Apakah kita hidup di dalam dua sisi itu?
Memang betul, kita hidup di dalam dua sisi itu. Kita lihat apa sisi manusiawi itu adalah pola pikir yang bertumbuh kepada materi, kepada apa yang nampak, kepada apa yang kelihatan di mata kita. Pola pikir yang berikut tidak hanya pada yang nampak, tetapi pada inti dari kehidupan manusia yang biasanya disebut humanis. Ya, humanis kalau di negeri barat sana ada banyak kelompok orang yang disebut humanisme. Humanisme adalah satu kelompok orang yang mengutamakan kemanusiaan. Mereka punya dasar-dasar kehidupan, segala sesuatu yang mengagungkan kemanusiaan. Misalkan kebebasan, kehendak bebas dari manusia dan lain sebagainya. Tetapi orang humanis tidak berdasarkan pada agama. Orang humanis tidak berdasarkan kepada salah satu kitab, ya, kitab yang bersifat agama. Orang humanis hanya berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran manusia. Nah, kalau di Indonesia kita bukan golongan humanisme, tetapi Pancasila mengajarkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sebuah realita yang jauh lebih tinggi dari yang melihat materi saja. Kalau yang melihat materi saja, yang dihargai dalam dunia ini orang yang punya banyak materi, yang kaya itu dihargai. Anak-anak muda tersanjung dengan para artis. Mereka pakai pakaian yang harganya jutaan. Mereka pakai tas yang bagaimana, mereka berdandan yang bagaimana. Itulah yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita belajar tentang firman Tuhan, bahwa kita baca dulu di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Silakan seorang membacakan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Iya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, yaitu sisi yang lain dari kehidupan ini. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang yang hidupnya pada sisi materi atau hanya manusiawi saja, maka mereka menganggap hal rohani itu sebagai suatu kebodohan. Mereka tidak bisa mengerti karena hati mereka tidak terbuka. Tetapi kita mengucap syukur kepada Allah, kita bukan orang yang hidup dalam kebodohan. Kebodohan menurut firman Allah bukan orang yang nggak pintar sekolahnya, bukan, saudara. Kebodohan adalah hati yang tidak terbuka terhadap Allah dan kebenaran firman Allah. Sisi yang materi atau manusiawi adalah satu sisi yang berpusat pada ego.
Biasanya manusia yang ada di dalamnya adalah egosentris. Yang menjadi pusat hidupnya adalah dirinya, kemauannya, keinginannya, apa yang dia ingin dapatkan dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara sekalian, egosentris yang berpusat pada si diri sendiri itu dipakai oleh kuasa kegelapan untuk banyak hal menghancurkan manusia. Kalau para pemimpin yang ada di negara-negara dunia ini bersifat egosentris, maka mereka bersaing dengan negara yang lain. Lalu mereka akan berperang dengan negara yang lain, akan saling menghancurkan. Itulah egosentris yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan manusia. Tetapi kita bersyukur kita ada pada sisi rohani. Coba kita buka lagi, tetap di dalam 1 Korintus pasal 2. Tolong baca ayat 7 dan 9. Mari silakan dibacakan. Ayat 7 sampai 9. 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 9. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekitarnya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Iya. Ayat 7 mengatakan, yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sisi lain yang ada di dalam realita kehidupan yang rohani adalah sesuatu yang telah disediakan Allah sebelum dunia ini diciptakan. Dan itu disediakan Allah bagi orang yang mau menerima dan percaya, dan bagi kemuliaan orang percaya. Jadi sisi lain kehidupan kita adalah suatu kemuliaan yang disediakan Allah bagi kehidupan orang percaya. Seharusnya kita mengucap syukur. Bagaimana kita yang sebenarnya tidak layak di hadapan Allah, tapi bukan sebelum saudara lahir, tetapi sebelum dunia ini ada, Allah telah menyediakannya untuk kita. Untuk kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup pada realita sisi lain kehidupan itu. Kita lihat bahwa sisi lain yang disediakan oleh Allah bagi kita itu adalah hikmat yang datangnya dari Roh Allah. Kadang-kadang di dunia ini ada orang-orang yang mengikuti filosofi dari para filsafat, dan mereka mengatakan wah seperti ini, kata-katanya seperti ini, dan dia pegang itu. Tetapi apa yang kita dapatkan bukan hikmat manusia yang pandai, tetapi hikmat dari yang paling tinggi, yang paling pandai.
Dikatakan jikalau seandainya Allah punya kebodohan, kebodohan Allah itu lebih tinggi dari hikmat manusia. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara semua, mari kita perhatikan bahwa apa yang Allah sediakan bagi kita itu adalah sesuatu yang amat tinggi, mulia, dan agung. Jangan sampai kita berkata bahwa perkara rohani itu tidak masuk akal. Salah saudara. Saudara merendahkan perkara rohani kalau kita katakan tidak masuk akal. Perkara rohani itu di atas akal kita, lebih tinggi dari akal kita yang biasanya disebut transcendent, ya, di atas akal, di atas yang alami ini lebih tinggi. Oleh karena itu, mari kita masuk pada sisi lain, di mana di dalamnya ada hikmat yang dari Roh Allah. Tolong dibaca ayat 12 dan 13. Masih di 1 Korintus 2. Mari silakan saudara membacakan. 1 Korintus 2 ayat 12 dan 13. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Iya, kita tidak menerima roh dunia ini, tetapi roh yang berasal dari Allah, roh Allah sendiri. Kita terima di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita adalah orang-orang yang menerima hikmat yang dari roh Allah ini, maka hidup kita harus tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Allah, berpusat kepada kehendak Allah, berpusat kepada pimpinan roh Allah, berpusat kepada penyertaan roh Allah. Kalau kita hidup di dalam sisi lain ini, maka kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dalam diri kita ada damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari dibaca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Silakan membacakan. Mari. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya, kerajaan Allah bukan hanya perkara yang jasmani, makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang datang dari Roh Allah. Mungkin di dalam dunia saudara bisa merasakan banyak hal yang menyakitkan, tetapi kalau kita ada pada sisi lain ini, maka sukacita dari surga itu akan ada dalam hidup kita dan akan menaklukkan segala yang membuat saudara menderita. Akan membuat hati saudara ada satu sukacita surgawi mengalir di dalam kehidupan kita.
Dan kalau kita hidup pada sisi lain ini, di dalam 1 Korintus kita baca ayat yang ke-15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Orang lain tidak bisa mengerti tentang kita. Orang lain kadang-kadang mengatakan, mengapa sedang berduka, ada yang meninggal, orang-orang Kristen menyanyi. Wong sedang susah kok menyanyi. Mereka tidak bisa mengerti kita. Mengapa kalau ada yang meninggal diberi pakaian yang paling baik, dihiasi, ditaruh dalam peti dan lain sebagainya? Mereka tidak bisa mengerti. Buat mereka kematian itu sesuatu yang mengerikan. Tetapi buat kita kematian itu adalah sesuatu yang indah, di mana kita dibawa keluar dari kehidupan dunia yang penuh dengan segala macam yang tidak menyenangkan, penuh dengan tangisan, penuh dengan masalah. Kita dibawa kepada kemuliaan Allah yang luar biasa. Kematian adalah kemenangan bagi orang Kristen. Amin. Karena saat kita mati, saat kita kembali ke sana, kita telah mengalahkan dunia ini. Kita telah diangkat masuk ke dalam kemuliaan kekal. Apapun caranya, sampai kita meninggal, semuanya adalah sebuah proses membawa kepada kemuliaan kekal. Itulah kehidupan sisi lain. Itulah kehidupan di mana Roh Allah ada pada kita. Lalu kita akan membawa hidup kita ini tiap-tiap hari hidup pada sisi lain. Kalau kita gambarkan sisi yang alami dunia ini sebelah kiri, sisi lain adalah sebelah kanan. Ya. Mari kita melihat pelajaran dari umat Israel. Umat Israel mereka adalah umat Allah, umat yang dikasih Allah, umat yang dilepaskan dari perbudakan di negeri Mesir, umat yang sedang dibawa menuju ke negeri Kanaan yang sangat indah. Kalau ada orang yang menuliskan mengatakan Kalimantan adalah Taman Eden Indonesia. Kalimantan Taman Eden Indonesia. Tetapi bagi umat Israel, negeri Kanaan yang disediakan Allah untuk mereka, yang mereka sedang menunggu ke sana, mereka sedang berjalan menuju ke sana, adalah lebih dari Kalimantan. Ya, negara yang amat daerah yang amat indah. Tapi Pak, pada suatu waktu dalam perjalanan mereka sudah sampai di negeri, hampir sampai ke negeri Kanaan. Lalu sudah menjadi kebiasaan bangsa-bangsa pada waktu itu, kalau akan berperang pasti akan mengintai negara yang akan mereka serang. Jadi akan ada pengintai yang dikirimkan untuk mengamati, untuk melihat segala keadaan dan lain sebagainya. Mereka sudah hampir masuk dekat sekali dengan negeri Kanaan. Dan Musa mengutus 12 orang. 12 orang yang dipilih dari 12 suku bangsa. Mereka orang-orang pilihan. Dan mereka diutus mengintai negeri Kanaan.
Iya. Tetapi setelah mereka pulang, ada dua kelompok. Yang satu kelompok yang besar, 10 orang. Yang satu kelompok kecil saja, 2 orang. Waktu mereka pulang, mereka melihat realita yang sama. Mereka melihat tanah yang subur makmur. Ya, kalau bahasa Jawa, gemah lipat lojinari, ya kan? Kalau di sana dikatakan penuh dengan susu dan madu. Mereka pulang, mereka membawa setandan buah anggur. Tapi satu tandan buah anggur itu tidak seperti di negeri kita ini. Tidak seperti di negara-negara yang lain pada zaman itu. Satu tandan buah anggur harus dicarikan kayu yang panjang, dan kayu yang panjang itu diletakkan di atas pundak 2 orang untuk meletakkan setandan buah anggur. Setandan buah anggur itu besarnya, tingginya dapat dikatakan sama seperti besarnya manusia. Kalau di sini setandan hanya dapat kita pegang dengan telapak tangan. Di sana setandan begitu besar. Jadi mereka harus 2 orang paling tidak membawa pulang, menunjukkan negeri Kanaan yang Allah sediakan. Tetapi marilah kita lihat saudara, di dalam Bilangan 13 ayat 32 dan 33. Mari kita buka kitab Bilangan pasal 13 ayat 32 dan 33. Mungkin ada yang mau membacakan? Mari. Bilangan 13 ayat ke-32 dan 33, demikian firman Tuhan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, mari kita perhatikan apa kata 10 orang yang ada pada sisi ini. Sisi yang hanya memandang materi dan manusia. Sisi yang tidak ada di dalam iman yang benar kepada Allah. Waktu mereka sampai, baik sisi ini, baik sisi sana, kedua-duanya membawa berita bahwa negeri itu subur dan makmur. Mereka membawa bukti-buktinya. Mereka sama-sama melihat sebuah realita. Tetapi yang 10 orang ini memakai pola pikir manusiawi yang negatif. Pola pikir manusiawi yang negatif, bukan pola pikir yang ada kuasa roh Allah di dalamnya yang membawa iman mereka bertumbuh. Mereka katakan di dalam ayat 12 yang sudah kita baca, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui
untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Mereka yang pola pikirnya negatif ini menambahkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada, dan yang ditambahkan adalah hal-hal yang negatif. Walaupun negeri itu subur makmur, yang 10 ini katakan, negeri itu adalah negeri orang yang memakan penduduknya. Negeri itu tempat dari para raksasa di bumi ini. Dan raksasa itu akan memakan kita. Kita tidak akan bisa melawan mereka. Kita seperti belalang di hadapan mereka. Kalau saudara bandingkan diri saudara dengan belalang. Belalang itu kecil. Kalau kita mau membunuh belalang itu mudah. Tetapi kalau belalang itu mau membunuh kita tidak mungkin. Bapak Ibu, saudara, inilah yang dipakai oleh kuasa kegelapan. Berita-berita, kata-kata, segala sesuatu yang sifatnya negatif itu didalami oleh kuasa kegelapan di sana untuk menghancurkan umat Israel. Tetapi mari kita lihat yang berada di sisi sini. Mereka juga mengatakan memang hanya 2 orang ya saudara. Memang negeri itu subur makmur, memang penduduknya besar-besar. Tetapi bukankah Allah yang menyertai kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan membuat kita menang, Allah yang punya kuasa atas semesta alam menyertai kita, kata Yosua dan Kaleb, 2 orang ini. Dan apa yang terjadi saudara? Seringkali manusia begitu banyak terpengaruh kepada hal-hal yang negatif yang disampaikan. Umat Israel mendengar itu, mereka mengatakan, ayo kita tinggalkan tempat ini, kita ambil satu pemimpin untuk membawa kita kembali jadi budak di negeri Mesir. Daripada nanti kita perang di sana, kita mati semua, anak istri dan anak kita semua akan jadi tawanan, diambil oleh mereka dan lain sebagainya. Mereka begitu marah kepada Musa, dan mereka mau melempari Musa dengan batu. Sekian banyak orang, sekitar 2 juta orang, yang di sini hanya 2 orang dengan Musa dan Harun. Kemudian yang 2 orang ini kalau saudara baca dan di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9, mereka berusaha untuk menguatkan bangsa itu. Tetapi bangsa itu marah saudara, dan mereka mau dilempari dengan batu. Tetapi Allah turun di tengah mereka. Allah turun di tengah mereka untuk melindungi Musa, Harun, Kaleb, dan Yosua. Dan akhirnya firman Allah mengatakan kepada mereka, karena kamu umatku, bangsaku, kamu mengatakan bahwa menghadapi negeri Kanaan kamu akan mati dalam peperangan, kalah dalam peperangan. Maka aku berkata kepadamu, kata Tuhan, kamu semua yang berumur di atas 20 tahun tidak akan memasuki negeri Kanaan. Kamu semua
lebih dari 1 juta orang. Kamu semua akan mati di padang gurun ini. Anak-anakmu akan menempuh perjalanan selama 40 tahun berputar di padang gurun ini. Sampai satu saat mereka nanti akan sampai ke negeri Kanaan. Itu terjadi, saudara. Bayangkan saudara. Mereka itu sudah dihantar Allah. Mereka sudah hampir masuk. Tetapi karena mereka memperhatikan, mendengar, percaya kepada hal-hal yang negatif itu, dan mereka mulai melawan Musa dan Harun, melawan Yosua dan Kaleb, mereka akan membunuh mereka. Maka yang sudah hampir masuk itu menerima hukuman Allah. Mereka tidak bisa lagi masuk, tetapi mereka dibawa berputar di padang belantara selama 40 tahun lamanya. Dan semua orang yang melawan tadi tidak akan melihat saja, memandang dari kejauhan, tidak. Mereka semua akan mati di padang belantara. Sesuatu yang sangat mengerikan. Hanya anak-anak mereka yang 20 tahun ke bawah akan dibawa oleh Allah. Ya memang anak-anak mereka juga mengalami akibat yang menyakitkan, sebab mereka tidak lagi bisa langsung masuk negeri Kanaan mengalahkan. Mereka harus berputar hidup di padang gurun yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita menyadari dalam hidup ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang mudah termakan oleh realita kehidupan yang manusiawi ini saja. Dan marilah kita jangan menjadi orang-orang yang mudah termakan kata-kata yang negatif. Kata-kata yang negatif, saudara. Lihatlah, umat Israel sudah mau mencapai Kanaan itu, tapi mereka binasa di padang. Dari semua yang mengintai, hanya 2 orang yang akhirnya mereka menjadi orang yang menikmati sukacita memasuki negeri Kanaan. Kita lihat dari 2 orang ini. Yosua akhirnya dipilih Allah untuk menggantikan Musa, jadi pemimpin bangsa itu untuk menaklukkan negeri Kanaan. Kita lihat bandingannya ya. Mereka yang ada dalam kata-kata yang negatif ini, mereka binasa di padang belantara. Tetapi mereka yang ada dalam sisi lain, yang percaya kepada Allah, yang memberitakan kuasa Allah, yang memkuatkan bangsa itu untuk melakukan kehendak Allah. Yosua, anak muda, hambanya Musa, hamba diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bangsa. Kaleb, Musa berjanji kepada Kaleb bahwa tanah daerah yang kamu injak itu akan menjadi milikmu dan keluarga. Mungkin kalau kita gambarkan, mungkin 1 desa. Kalau dia telah menginjakkan kakinya, mungkin lebih dari 1 desa, beberapa desa gitu ya kalau kita pandang.
bandingkan Molong Suko, Tumpang, Geru, dan lain sebagainya. Yang Kaleb sudah menginjakkan kakinya di sana, itu akan menjadi milik Kaleb dan keluarganya. Berbeda dengan orang Israel yang lain. Dan pada waktu mereka sudah menaklukkan negeri Kanaan, Kaleb berkata, umurku sekarang sudah 85 tahun, tetapi kekuatanku masih tetap sama seperti 40 tahun yang lalu. Waktu saya berumur 45 tahun, saya akan masuk negeri itu dan saya akan menaklukkan orang-orang raksasa yang ada di negeri itu dengan kekuatan Tuhan. Saudara, ada suatu keadaan yang sangat-sangat berbeda yang Allah anugerahkan bagi orang yang selalu hidup pada sisi lain, ya. Sisi di mana roh Allah ada di dalam kehidupannya, sisi di mana roh Allah akan menolong dia, menguatkan dia. Lalu bagaimana kita bisa hidup di dalam realita sisi lain ini? Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Saya katakan saja. Intinya di sana, apabila kamu berseru, aku akan mendengarkan. Apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu, kamu akan menemukan. Apabila kamu menanyakan kepadaku, kamu akan menemukan kehendakku dalam hidupnya. Dan Tuhan berkata, aku akan memulihkanmu. Kalau kita mau hidup dalam sisi lain, jangan lupa. Cari apa, saudara? Cari harta, cari ketenaran, cari sesuatu yang hebat dalam dunia ini. Tuhan katakan, carilah aku dalam hidupmu sehari. Lalu kita membaca di dalam, tidak usah kita baca, dalam Mazmur 91 dan Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Kita akan hidup pada sisi lain kalau kita mencari Allah dan hati kita melekat kepadanya. Kalau pagi hari saudara mencari Allah, mencari hadirat Allah memenuhi hatimu, maka hari itu engkau akan minta pertolongan dari Roh Kudus untuk memimpin hidupmu. Kalau saudara hidup seperti itu, dalam kata Alkitab, hatimu melekat kepadaku, maka Allah akan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 mengatakan bahwa kalau engkau mau apa yang kamu perbuat selalu berhasil, seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai, baca dan renungkan firman-Ku siang dan malam. Hiduplah di dalam firman Tuhan, maka engkau akan menikmati hidup sisi lain. Hiduplah, turutlah, dengar dan lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka engkau akan berada dalam sisi lain. Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kamu telah diselamatkan oleh Roh itu,
maka biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh. Jangan kita mengatur, menguasai hati kita menurut pikiran kita sendiri, tetapi mari kita menjadi seorang yang memohon pimpinan Roh Kudus. Dan satu ayat yang terakhir kita akan baca di dalam kitab Roma 11. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya. Satu waktu saya merasa begitu tersakiti karena saya termakan oleh kata-kata yang negatif. Termakan oleh kata-kata yang negatif, dan saya merasa kata-kata yang negatif itu tidak hanya oleh orang-orang yang berbicara secara negatif, tetapi itu diterima oleh orang lain dan orang lain menganggap saya seperti itu. Ini bukan masalah siapa orang lain dan lain sebagainya. Itu pengalaman saya bagaimana Allah mendidik saya. Karena saya termakan dengan kata-kata yang negatif, maka hati saya sakit. Saya sebenarnya tidak marah, tetapi saya merasa Tuhan, saya selalu berkata kepada Tuhan, apakah yang saya lakukan selama ini tidak berarti. Pertama, saya menjadi sedih waktu ada kata-kata yang mengatakan banyak berdoa tapi tidak mempedulikan anak-anaknya. Tuhan. Lalu saya berkata di dalam hati saya, Tuhan, waktu anak-anak saya kecil, waktu anak-anak saya lahir, saya itu tidak pernah mau orang lain memelihara anak saya. Keluar dari puskesmas, saya tiba di rumah, saya harus memandikan anak-anak saya. Saya harus memelihara mereka. Waktu mereka kecil, keadaan tidak seperti sekarang. Saat itu, kalau hujan, kan tidak ada lampu ya, belum ada lampu di rumah ini. Kalau hujan, tentu pokok-pokok dari anak saya itu akan tidak bisa kering. Dan kalau malam sudah mulai petromak dinyalakan, saya cari satu besi petromak itu ditaruh di tengah, dan pokok-pokok itu saya keringkan di sana. Kadang-kadang saya berbuat itu sampai jam 11 malam, saudara. Itu belum menyetrika. Saya tidak pernah mau yang menempel dalam tubuh anak saya, baik pakaian dalam, pakaian apa yang tidak disetrika. Saya begitu mempedulikan, saya begitu berjuang, saya begitu berusaha. Waktu anak-anak kecil, walaupun anak saya ada 4 yang usianya tidak terlalu jauh dengan, saya sebenarnya sangat capek, saudara.
tetapi saya juga melakukannya. Kemudian saya harus bekerja, saya harus menjadi guru negeri yang tiap hari saya harus ke sekolah saudara. Dan waktu saya menjadi guru negeri, saudara tahu hampir 30 tahun saya menjadi guru negeri itu. Tidak pernah saya pergi ke Malang membeli baju untuk diri saya. Tidak pernah saudara, karena saya mencintai keluarga. Saya pakai semua yang ada untuk keluarga. Saya merasa bahwa saya begitu berjuang untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk saya mengasihi suami, saya mengasihi anak-anak. Saya sungguh memberikan hidup saya pertama untuk Tuhan, kedua untuk keluarga. Dan ada orang lain yang mengatakan bahwa saya banyak berdoa, tidak mempedulikan anak. Itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan hati saya. Saya waktu itu sangat sakit. Dan ada kata-kata lain yang dikatakan saya mempedulikan orang lain, menolong orang lain, tapi tidak mempedulikan anak-anak. Tuhan, waktu saya ada di dalam pikiran sedih, mengapa sampai begini, mengapa orang lain yang memang saya maklumi tidak tahu keberadaan saya, tidak tahu hidup saya, menganggap saya yang seperti itu. Saya bukan marah, bukan dendam, bukan, tapi saya merasa begitu terpuruk hidup saya. Saya merasa begitu terpuruk hidup saya. Apa gunanya segala pengorbanan itu? Kemudian itu berarti saat itu saya berada pada sisi seperti 10 pengintai. Pikiran saya, hati saya dipenuhi dengan segala yang negatif. Dan saya mulai mengingat semua pengorbanan, semua yang saya lakukan, seolah-olah saya adalah orang yang paling hebat. Itu ada pada sisi sini. Ada pada sisi sini. Saya seorang hamba Tuhan bisa berada pada sisi sini. Dan kemudian satu sore pada saat saya berdoa, pada saat saya menghadap hadirat Tuhan berbicara kepada saya tentang hati saya. Tuhan berbicara kepada saya, kalau saya sampaikan ini menurut kalimat saya. Waktu Tuhan berbicara tentang hati saya, seolah-olah saya tidak mengampuni. Saya berkata, karena saya belum mengerti maksudnya, saya berkata kepada Bapak, Bapak, engkau tahu kan hati saya sudah mengampuni, saya mengasihi, dan saya mendoakan. Tuhan, engkau tahu hati saya. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan katakan, aku mengerti kamu. Aku tahu perjuanganmu. Aku tahu pengorbananmu. Tetapi Tuhan katakan, bersyukurlah karena kamu telah melewati semua yang berat dalam hidupmu itu dengan kekuatanku yang menyertai hidupmu sehari-hari. Saudara, baru saya sadar, oh Tuhan, ampuni saya.
Saya telah berpusat kepada diri saya sendiri. Sekarang saya mau berpusat kepada Allah, bahwa saya telah dapat melakukan semuanya itu karena kekuatan yang dari Allah ada dalam hidup saya, bukan kekuatan saya sendiri. Saya kembali kepada kitab Roma 11 ayat 36 tadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu dari Dia. Kalau waktu-waktu yang lalu, puluhan tahun yang lalu mengalami berbagai macam kehidupan yang sangat-sangat kalau dapat dikatakan menekan kehidupan, tapi saya sanggup menang karena kekuatan Allah. Karena segala sesuatu bukan dari saya sendiri, tetapi dari Dia. Dan saya bisa hidup, saya bisa menang oleh Dia, bukan oleh kekuatan saya. Beda kan saudara? Kalau saya ada di sisi sini, saya merasa bahwa ya mungkin itu banyak dialami oleh ibu-ibu yang sudah tua. Ya. Mereka memang kadang-kadang mereka menjadi menderita karena apa yang mereka perjuangkan, kasih mereka seolah-olah tidak dihargai. Itu ada pada sisi sini. Tetapi Allah tidak mau saya hidup dalam keterpurukan. Saya punya hati di dalam kesedihan. Allah mau saya hidup di dalam sisi lain di situ. Sehingga setiap hari saya akan mengucap syukur kepada Allah bahwa di dalam hidup saya dari muda sampai tua hanya karena kasih Allah, hanya karena tangan Allah yang luar biasa. Saya tidak boleh egois. Saya harus mengucap syukur, memuji Allah. Bahkan yang kedua Tuhan katakan, bukankah pada masa tuamu aku telah mengembalikan perjuangan kepada dirimu sendiri. Aku yang mengembalikan kepadamu. Saudara, segala fasilitas yang ada yang boleh saya pakai di dalam hidup ini, semua adalah anugerah Allah yang luar biasa. Karena Ia sangat menghargai pengorbanan yang kita lakukan. Ibu-ibu yang sudah tua, juga bapak, mungkin kadang-kadang kita merasa mungkin ada perasaan-perasaan yang negatif dalam hidup kita, atau kita termakan dengan kata-kata yang negatif. Tetapi ingatlah, jangan jangan seperti umat Israel yang sudah hampir sampai di Kanaan, ternyata mereka harus binasa di padang belantara. Marilah kita hidup dan mengingat bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup saya dapat berjuang untuk keluarga, saya dapat berbuat ini itu, saya dapat melakukan apapun hanya karena anugerah dari Allah dalam kehidupan saya. Dan saya akan dapat melakukan segala sesuatu karena penyertaan dari Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Dan saya tidak akan khawatir masa depan. Saya pasti akan mencapai Kanaan kalau saya hidup pada sisi yang kedua ini. Saudara, marilah pagi hari ini, apa yang Tuhan mau? Mengapa saya ceritakan? Karena Tuhan itu ingin kita semua hidup pada realita sisi yang kedua ini. Kita tidak berpusat pada diri kita sendiri. Kalau kita berpusat pada diri kita sendiri, seperti saya waktu yang lalu, seperti saya yang merasa terpuruk,
berkata segala yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, segala sesuatu dalam hidupku adalah dari Engkau, bukan kekuatan saya sendiri. Dan segala sesuatu dalam hidupku, jalan-jalan hidupku, aku bisa menang karena Roh-Mu yang menyertai hidupku. Karena Roh-Mu yang menyertai hidupku. Dan saya tidak takut masa depan hidupku. Karena Engkau menjamin hidup. Karena Engkau menjamin hidup. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara, mari anak-anak muda dari sejak muda, mari ingat bahwa segala kekuatan yang ada dalam hidupmu, segala yang baik yang ada, semua hanya karena anugerah. Dan engkau dapat menjadi orang yang dipakai oleh Allah luar biasa karena penyertaan Roh Kudus-Nya. Dan engkau tidak perlu khawatir akan masa depan hidupmu. Engkau dipegang oleh tangannya. Saya melihat dalam satu gambar, kita manusia seperti bayi kecil ada di tangan Tuhan Yesus. Bayi kecil itu sebenarnya memang tidak punya sesuatu yang hebat, tidak punya apa-apa, tidak ada kemampuan yang luar biasa. Tetapi kalau ada di tangan Yesus Kristus, bayi kecil itu akan menjadi alat Tuhan yang berguna. Bayi kecil yang memberikan dirinya di dalam tangan Yesus Kristus akan dipakai Allah luar biasa. Saudara akan dipakai Allah untuk banyak jiwa, untuk Indonesia. Saudara akan dipakai Allah. Tetapi marilah hidup pada sisi lain, bersandar pada kekuatan dari Roh Kudus, bukan kekuatan kita sendiri. Maka aku akan tiba pada kemuliaan yang luar biasa yang nanti akan kita terima untuk selama-lamanya. Engkau akan masuk ke dalam Kanaan yang kekal. Engkau akan hidup bersama Allah di dalam kemuliaan. Bahkan Tuhan Yesus, aku mengasihi mereka. Engkau mengasihi mereka. Aku tidak meminta, itu tentang murid-muridnya, aku tidak meminta mereka engkau ambil dari dunia ini, tetapi lindungilah mereka dalam dunia ini, sertailah mereka, dan kita menjadi satu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan kita manusia yang tadinya tidak layak itu, saudara, kita akan menjadi satu dengan Allah di dalam kemuliaan yang kekal. Dan selama di dalam dunia ini, apabila saudara dan saya berdiri pada sisi lain, kemuliaan itu juga sudah mengalir dalam hidup kita. Kemuliaan itu juga mengalir. Damai, sejahtera, sukacita, surga mengalir. Dan tangannya memegang hidup. Mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Biarlah dia yang akan memegang seluruh kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan itu pun.
kita nyanyikan itu pun, Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Kita merindukan Allah Roh Kudus mengaliri hati dan jiwa.
bersyukur kepadamu. Kalau kami kuat sampai saat ini itu bukan karena kekuatan kami, tetapi kekuatan dari Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami belajar untuk hidup dalam realitas sisi lain, sisi di mana Roh-Mu ada dalam hidup kami, sisi di mana Roh-Mu memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita surgawi dalam hidup kami. Bapa, jikalau waktu yang lalu kami banggakan diri kami bersandar pada kekuatan kami mohon Engkau ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ubahkan kami, agar kami senantiasa mengucap syukur bahwa setiap langkah yang kami jalani, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau memberi kekuatan. Kami tidak akan dapat maju selangkah tanpa kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tidak mau hidup pada sisi manusiawi saja, kami mau hidup pada sisi Roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan memakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kita nyanyikan nyanyian tadi sekali lagi, kemudian nanti Ibu Setiadi akan berdoa buat kita. kekuatan kami. Kami perlu Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus sendiri yang akan menolong dalam hidup kami. Bapa, inilah hati dan kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam pimpinan Roh Kudus, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami senantiasa menyadari Bapa, bahwa di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, kami perlu Roh Kudus untuk memimpin dan menolong kami. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa, firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu.
Kiranya Bapa, hati kami boleh terbuka, hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh tumbuh, berkembang dan menghasilkan buah dalam hidup kami, merupakan kemuliaan nama Tuhan. Inilah hati dan kehidupan kami Bapa. Sekali lagi kami serahkan, Engkau mengampuni segala kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, kami menyerahkan semuanya. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan Engkau memberkati setiap pelayan Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Demikian juga kami semua Bapa yang hadir saat ini. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Kami ingat saudara kami yang lain yang tidak bersama dengan kami sampai saat ini Bapa. Allah Roh Kudus tolong mereka masing-masing Bapa. Bila saat ini mereka dalam keadaan sakit, kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Kuasa-Mu sanggup menjamah dan menyembuhkan mereka Tuhan, baik secara jasmani maupun sakit secara rohani. Allah Roh Kudus kuatkan mereka, sembuhkan mereka, dan mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Allah kami luar biasa. Allah kami memiliki kuasa yang besar dari segala apapun. Oleh sebab itu kami percayakan setiap masalah persoalan yang dihadapi oleh saudara kami saat ini Tuhan, ada jalan keluar yang Engkau berikan bagi kami. Ada kemenangan yang Engkau berikan bagi kami saat kami berserah dan bersandar kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kiranya apabila kami pulang dari tempat ini kami mengucap syukur, sebab Tuhan senantiasa menyertai setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Angkat tangan di hadapan Tuhan saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pulang dengan penyertaan dari Allah Roh Kudus, Allah yang mengasihi kita, yang menyertai kita, yang menolong kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita. Biarlah kita pulang dan hidup bersama dengan Allah Roh Kudus, diurapi oleh Allah Roh Kudus, menjadi berkat-Nya bagi dunia ini yang dalam kegelapan. Biarlah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Pengumuman di dalam minggu ke depan kita sudah tidak seperti minggu yang lalu.